Di awal belajar bahasa pemrograman, kamu pasti punya banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, bahasa pemrograman apakah yang paling cocok untuk dipelajari? Kamu penasaran juga? Nah, berarti artikel ini pas banget buatmu. Soalnya, di sini kita akan bahas bareng beberapa contoh bahasa pemrograman paling populer. Terutama sejarah singkat, kegunaan, dan industri apa saja yang membutuhkan bahasa tersebut. Menarik kan? Oke, yuk lanjut. Berikut 12 bahasa pemrograman paling populer dan fungsinya. 1. Python. Python adalah bahasa pemrograman yang ramah pemula. Bahasa satu ini terkenal mudah dipelajari karena sintaksnya yang jelas dan intuitif. Bahkan, sintaks Python banyak miripnya dengan bahasa Inggris. Selain itu, komunitas Python juga cukup aktif. Baik di websitenya sendiri maupun di Stack Overflow. Tentu ini membuatmu lebih gampang ketika harus mengulik sesuatu ketika belajar. 2. Java. Java bisa dibilang merupakan bahasa pemrograman yang cukup lawas. Bahasa satu ini dikembangkan di tahun 1990 dan baru dirilis ke publik tahun 1995. Namun, justru karena umurnya inilah, Java diminati oleh banyak developer sampai sekarang. Soalnya, dibandingkan lainnya, Java sudah mengalami banyak testing dan updating. Ini yang menjadikan Java bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Tak heran, kalau banyak sekali program yang dijalankan dengan Java, mulai dari laptop, data center, games, ponsel, dan sebagainya. 3. JavaScript. Inilah bahasa yang paling populer di kalangan developer. Selama 7 tahun berturut-turut, JavaScript mencatatkan diri sebagai bahasa yang paling banyak digunakan developer. Sebenarnya, tidak mengherankan sih. Soalnya, JavaScript ini satu-satunya bahasa yang terintegrasi sempurna dengan HTML dan CSS, mengotomatisasi banyak respons dari server, dan tentunya kompatibel dengan semua browser. Selain dipakai untuk mengubah tampilan website atau aplikasi, JavaScript juga bisa dipakai untuk menjalankan hal yang lebih canggih. Misalnya, untuk mengecek apakah suatu alamat email valid dan menampilkan hasilnya ke user. 4. Checkrist. Checkrist merupakan bahasa yang biasa digunakan untuk bermacam keperluan. Mulai dari pengembangan website, aplikasi Windows, sampai dengan games. Selain serba bisa, checkrist cukup terkenal karena ramah untuk developer dengan berbagai tingkat kemahiran. Dari yang pemula sampai dengan pro. 5. PHP. PHP sebenarnya merupakan bahasa pemrograman yang multifungsi. Hanya saja, ia lebih banyak dipakai untuk mengembangkan website. Bahkan, 79% website yang ada di dunia menggunakan PHP. Salah satu fungsi PHP dalam pengembangan website ialah membuat tampilan yang dinamis dan interaktif. Sekilas fungsi ini mirip dengan JavaScript, hanya saja PHP bisa melakukannya dengan lebih canggih. 6. C. Kalau bahasa pemrograman punya bapak, C ini mungkin adalah orangnya. Bahasa C pertama kali dikembangkan di tahun 1972 untuk mendukung sistem operasi UNIX. Berdasarkan sejarah inilah, belajar C sebenarnya menguntungkan kamu yang baru memulai terjun belajar programming. Sebab bahasa C ini memiliki kemiripan konsep dengan bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Oke, 7. Bahasa R. Berbeda dengan yang sempat dibahas di sini, bahasa R merupakan bahasa yang khusus dipakai untuk mengolah data-data statistik. Segala metode pengolahan data bisa dilakukan dengan bahasa ini, mulai dari algoritma machine learning, regresi linear, time series, dan sebagainya. Sebagai bahasa yang sangat berbasis data, menariknya R tidak hanya digunakan oleh akademis saja, malahan banyak sekali perusahaan IT yang menerapkan bahasa R ke dalam sistemnya. Perusahaan ini menggunakan bahasa R untuk memetakan dan online yang berhubungan dengan industri mereka. Berbekal data ini, perusahaan akan mendapatkan insight yang dipakai untuk mengambil keputusan. Delapan. Bahasa Objective-C. Kalau Microsoft punya Checkrist, Apple punya bahasa yang namanya Objective-C. Ini merupakan bahasa yang dikembangkan Apple di tahun 1983. Tujuannya khusus untuk mengatasi kekurangan bahasa C. Sekilas, Objective-C ini memang mirip dengan bahasa C, hanya saja di versi ini Apple menambahkan sintaks khusus untuk kelas dan methods. Ada juga tambahan language level support untuk objek grep dan objek literal. 9. Swift. Swift tergolong bahasa pemrograman yang masih muda.
Ia baru diperkenalkan Apple pada tahun 2014. Fungsinya spesifik untuk mengembangkan aplikasi di iOS dan macOS. Setahun setelahnya, barulah Swift dijadikan open source dan cross-platform. Dibandingkan pendahulunya, Swift memiliki lebih banyak kelebihan. Ia cenderung lebih cepat, aman, mudah dibaca, jumlah kodenya sedikit, tidak rawan error, dan interaktif. Berkat sejumlah kelebihannya ini, tak heran kalau kode aplikasi Live berhasil ditulis ulang ke Swift dan memangkas 2/3 baris kodenya. Tepatnya baris kode yang jumlahnya 75.000 berhasil dikurangi menjadi 25.000 saja. 10. Bahasa pemrograman Ruby. Bahasa pemrograman Ruby merupakan bahasa pemrograman yang cukup banyak digunakan oleh startup. Tak heran karena bahasa ini sangat-sangat fleksibel dan mudah digunakan. Sintaks yang dimiliki Ruby paling dekat dengan bahasa Inggris. Bahkan saking mudah dipahami, orang-orang yang tidak mengerti pemrograman pun bisa tahu apa Ruby lakukan. Soal fleksibilitas, Ruby juga tidak ada tandingannya. Bahasa ini memperbolehkan kamu meringkas beberapa baris kode ke dalam satu baris saja. Bukan cuma itu, dengan Ruby, kamu bisa melakukan satu hal dengan banyak cara. Sebelas, C++. C++ adalah jenis bahasa pemrograman level tengah. Artinya, C++ dapat digunakan untuk menjalankan pemrograman sistem, namun juga bisa dipakai untuk mengembangkan aplikasi skala besar macam Photoshop, media player, dan lainnya. Karena sifatnya serba bisa ini, C++ biasanya jadi bahasa pertama yang diajarkan ketika belajar programming. Belum lagi C++ punya standar library yang cukup komplit dan waktu eksekusi program yang relatif cepat. Yang terakhir, ke-12, SQL. SQL adalah bahasa khusus yang dipakai untuk mengelola dan mengambil informasi spesifik dari database. Dengan menggunakan SQL, kamu dapat menyimpan ribuan bahkan jutaan informasi detail seputar apapun di database. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?